Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih di 144 MHz Radio Krebet. Dengerin aja kalau males baca. Bersama saya Kang Aryo yang menemani Anda 15 menit ke depan membacakan berita-berita inovatif terkini dalam segmen First News Today. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Mengawali berita hari ini kita akan melaporkan tentang pernyataan Presiden Jokowi yang menggaungkan benci produk luar negeri. Dilansir dari rmol.id, Jokowi gaungkan benci produk luar negeri. Ubedillah mengatakan hanya gimmick agar terlihat nasionalisme. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar membenci produk luar negeri dianggap hanya gimmick komunikasi agar terlihat nasionalis. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Menanggapi pernyataan Jokowi yang mengajak masyarakat untuk menggaungkan membenci produk-produk dari luar negeri. Itu gimmick komunikasi Jokowi sambil membangun sentimen publik agar terlihat nasionalis, ujar Ubedillah kepada kantor berita politik RMOL Kamis 4 Maret. Ubedillah pun menilai apa yang disampaikan Jokowi agar terlihat nasionalis merupakan jargon ideologi kuno yang sudah usang pada awal abad ke-20 yang dilakukan negara-negara baru merdeka dari kolonialisme. Ketika dunia sudah makin modern seperti saat ini, maka kebencian pada produk asing itu narasi aneh. Maaf, itu logikanya mulai ngawur, pungkas Ubedillah. Berbeda dengan Ubedillah, PAN menganggap ini adalah sebuah respon positif untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Masih dari rmol.id. Benci produk impor ala Jokowi, PAN mengatakan bagian dari mencintai tanah air. Ajakan untuk mencintai produk dalam negeri dan kampanye benci produk impor yang disampaikan Presiden Joko Widodo mendapatkan respon positif dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami tentu merasa senang, bahagia, dan mengapresiasi apa yang dikampanyekan oleh Presiden Jokowi dengan mencintai produk dan buatan dalam negeri, kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daule kepada kantor berita politik RMOL Kamis 4 Maret. Ia memaknai kampanye yang digaungkan Presiden tersebut dalam rangka menggairahkan menghidupkan ekonomi di masyarakat dengan gerakan cinta produk dalam negeri. Kampanye tersebut diyakini akan menumbuhkan industri dalam negeri secara perlahan. Kemudian juga menumbuhkan pekerja-pekerja di sektor cukup banyak yang ada di negara kita ini, katanya. Fakta bahwa saat ini pasar domestik di Indonesia dikuasai oleh market internasional, maka dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi tersebut bisa membangkitkan produk-produk dalam negeri. Karena itu gerakan ini harus digaungkan terus-menerus, bukan sekali saja, tapi harus terus-menerus disampaikan ke masyarakat karena dengan membeli produk dalam negeri itu bagian dari cinta tanah air, tegasnya. Tapi ini sebetulnya bukan gerakan baru. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, ada namanya gerakan Aku Cinta Indonesia atau disingkat ACI. Nah, cuman dulu skalanya masih kecil-kecilan. Karena dulu tantangannya nggak seperti sekarang, tantangannya besar, tandasnya. Nah, bagaimana ceritanya Presiden bisa mengatakan benci produk luar negeri? Kita ikuti liputan dari kompas.com. Cerita di balik Jokowi gaungkan benci produk luar negeri. Dilansir dari kompas.com. Menteri Perdagangan Muhaimin Lutfi mengungkapkan cerita di balik pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri. Diketahui pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021 Kamis 4 Maret 2021. Menurut Lutfi, alasan mengapa Jokowi mengkampanyekan benci produk luar negeri karena dipicu cerita yang ia bagikan sesaat sebelum acara dimulai, yakni mengenai fenomena UMKM
yang terdampak produk impor melalui perdagangan digital. Jadi ingin meluruskan bahwa ini adalah laporan saya ketika memohon beliau untuk membuka rapat kerja Kemendak 2 hari lalu dan sempat menjadi pembicaraan sebelum masuk ke acara tersebut. Ujarnya dalam konferensi pers rapat kerja Kemendak 2020, Kamis 4 Maret 2021. Ia mengatakan laporan yang disampaikan kepada kepala negara adalah mengenai praktek predatory pricing melalui platform e-commerce global. Adapun predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli. Tujuannya untuk menyingkirkan persaingan dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama. Jadi harga yang sengaja dibuat untuk membunuh kompetisi ini membuat tidak terjadi keadilan atau kesetaraan dalam perdagangan, kata dia. Praktek predatory pricing tersebut, lanjut Lutfi, diperkuat dengan sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Tulisan itu mengungkapkan hancurnya UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fashion muslim atau penjualan kerudung atau hijab akibat praktik predatory pricing yang dilakukan oleh pihak asing. Ia menjelaskan bisnis UMKM penjual hijab tersebut sempat berjaya selama 2016 sampai 2018 hingga mampu mempekerjakan 3.400 karyawan. Total gaji yang dibayarkan UMKM pada pekerjaan itu bahkan mencapai 650.000 US dollar per tahun. Kemudian perusahaan yang mencuri data itu membuat produk serupa di Cina. Namun pada 2018 ada sebuah perusahaan menyadap seluruh informasi UMKM tersebut. Kemudian perusahaan yang mencuri data itu membuat produk serupa di Cina yang kemudian dipasarkan pula ke Indonesia. Jadi ketika kita buka platform e-commerce global tersebut, benar saja ternyata hijab yang dijual di perusahaan itu harganya hanya 1.900 per satu pieces, ungkap Lutfi. Kondisi tersebut tentunya mematikan UMKM lantaran harga yang dipatok hijab asal Cina itu jauh lebih rendah dari hijab produksi dalam negeri. Padahal kata Lutfi, nilai biaya masuk yang dibayarkan perusahaan tersebut dari impor hijab yang dilakukan hanya sebesar 44.000 dolar. Mereka membayar bea 44.000 dolar AS tapi menghancurkan industri UMKM tersebut yang membayar biaya gajinya 650.000 dolar Amerika Serikat, 3.400 orang, ucap dia. Kemendak lakukan investigasi, Lutfi bilang praktek curang tersebut yang dibenci Jokowi sehingga memicu pernyataan benci produk luar negeri, sebab imbasnya sangat besar kepada pelaku UMKM lokal. Inilah yang menyebabkan kebencian produk asing yang diutarakan Presiden karena kejadian perdagangan yang tidak adil, tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat, ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti Indonesia melakukan proteksionisme upaya mendorong kecintaan produk dalam negeri, utamanya untuk melindungi UMKM dan membasmi praktek predatory pricing yang mematikan usaha rakyat. Ia bilang Indonesia tak memiliki sejarah melakukan proteksionisme dan tetap terbuka dengan perdagangan global. Hal itu dibuktikan dengan 25 perjanjian dagang internasional yang dimiliki Indonesia hingga saat ini. Artinya kita ini memang bukan bangsa yang proteksionisme karena kita sadar proteksionisme itu tidak memberikan nilai tambah kepada kesejahteraan Indonesia, terang Lutfi. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Untuk topik yang kedua masih yang ramai dibicarakan di trending topik Twitter. Apalagi kalau bukan tentang KLB, partai berlogo Mersey.
nantinya di dalam KLB ini. Karena tidak ada masalah. Semuanya tertata secara resmi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak ada hal yang aneh di sana, bahwa forum ini adalah forum tertinggi. Kenapa ada KLB? Karena ada hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang memang tidak melangkah dan menginjak-injak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal-hal yang memanipulasi kejadian-kejadian seperti yang harus terjadi, di mana partai ini harus jalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga Anda boleh tahu, kami boleh disebut sebagai kelompok garis lurus. Sebelah sana adalah kelompok dinasti. Andi Arief mengatakan Marzuki Ali sudah sampai di Kuala Namu, mengakunya selama ini bukan pengkhianat. Kader Partai Demokrat berhasil mendapati gambar mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali sedang berada di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada hari ini Jumat 5 Maret. Diduga mantan Sekjen Demokrat yang sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu datang di Sumut untuk menghadiri acara sekelompok orang di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang. Pak Marzuki Ali sudah sampai Kuala Namu, mengakunya selama ini bukan pengkhianat, hehehehe. Tutur Kepala Badan Pemenang Pemilu Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter terbarunya. Di satu sisi, Andi Arief mengurai bahwa ratusan kader Demokrat akan ke Bandar Kuala Namu untuk menyambut Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko yang disebut akan turut hadir di Sibolangit. Para kader akan meminta Muldoko untuk langsung pulang ke Jakarta. 3 kemungkinan. Pertama, batal berangkat karena ketahuan. Kedua, on schedule. Ketiga, mengubah jam penerbangan. Kami sudah berupaya keras menghalangi langkah para kader ini, tegasnya. Senada dengan itu, Demokrat lain Cipta Pancalaksana juga mengunggah foto Marzuki Ali sedang berada di Kuala Namu. Menurutnya, kehadiran ini sekaligus membantah beragam pernyataan Marzuki Ali yang selalu menolak dikaitkan dengan upaya pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat. Marzuki Ali di Twitter dan di berbagai kesempatan lalu membantah keterlibatannya sebagai dalang aksi kudeta AHY. Faktanya terungkap hari ini, ujarnya. Yang kedua masih tentang KLB, yaitu Muldoko ikut kudeta bukan isapan jempol. Andi Arief beberkan data pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit. Kepala Badan Pemenang Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya bahkan membeberkan sejumlah fakta keterlibatan Muldoko dalam kudeta. Dia membeberkan pertemuan antara Muldoko dengan sejumlah kader Partai Demokrat di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hanya saja Andi Arief tidak merinci pasti tanggal pertemuan tersebut. Kabar menyebutkan bahwa pertemuan digelar hari ini hingga Sabtu tanggal 6 Maret. Ini bukan desas-desus Pak Muldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan kami, tim terjadi di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, ujarnya Kamis 4 Maret. Demokrat telah mengirim sejumlah tim ke lokasi untuk mencari tahu perihal pertemuan tersebut. Namun demikian, tim yang dikirim mendapat jawaban tak terduga dari resepsionis, di mana saat ditanya mengenai kegiatan Demokrat di hotel tersebut, resepsionis mengatakan tidak ada. Yang ada kegiatan GAMKI atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang dilaksanakan selama 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ujarnya. Tapi saat dicek tamu-tamunya yang datang dari luar kota, ditemukan ada sejumlah nama yang familiar dengan GPKPD seperti Johnny Allen, Nazarudin Marzuki Ali, Darmizar Ahmad Yahya, Max Sopakua, dan Muldoko. Itu tadi berita-berita untuk First News Today hari ini, tanggal 5 Maret. Disampaikan dari Radio Krebet, masih bersama saya Kang Aryo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.